Dan pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Update Bisnis. Pemirsa, banyak bisnis yang sudah berjalan, baik belasan, puluhan, atau bahkan baru seumur jagung. Pemirsa, spesial pada siang hari ini, selama 30 menit ke depan, saya akan berbincang dengan figur yang luar biasa, yang syarat akan pemahaman yang luar biasa tentang apa yang harus dilakukan untuk bisnis yang digelutinya. Bukan hanya itu saja, namun narasumber kita pada siang hari ini ternyata juga memiliki banyak peran yang kesemuanya membutuhkan effort besar dari jemari tangannya, pemikirannya, hingga kata hatinya. Di studio Jawa Post TV sudah hadir Ibu Naomi Julia Sugianto. Beliau adalah founder dan CEO dari NGS Gold. Ibu Naomi, selamat siang. Selamat siang. Selamat datang di Jawa Post TV, Update Bisnis. Apa kabar? Baik, terima kasih. Senang bisa berjumpa pada siang hari ini. Bu Naomi asli Surabaya nih ya? Bukan. Bukan? Wah. Dari Jawa Tengah saya. Asli Jawa Tengah? Iya. Oke. NGS Gold. Nah, Bu Naomi, tema kita pada siang hari ini adalah Becoming a Leader in a Field Using Your Golden Touch and a Broad Heart. Wow. Nah, tak hanya bagaimana kita ingin tahu bagaimana NGS Gold bisa sampai di titik saat ini, tapi juga bagaimana Ibu menjadikan semua tantangan seakan mudah di tangan seorang manusia. Bu Naomi, pertanyaan pertama, tentu pemirsa dan kita semua ingin tahu, apa sih NGS Gold? Mungkin boleh dikenalkan sebentar? Oke, NGS Gold itu sebuah bisnis manufacturer di bidang gold jewelry. Jadi manufacturer, bukan toko emas, bukan distributor, tapi manufacturer. Manufacturer, ya. Di bidang gold jewelry. Jewelry, ya. Oke, kita mau baca satu hal yang menarik bahwa di tahun ini 2024, NGS Gold menjadi official jewelry partner dari Miss Universe 2024. Miss Universe Indonesia 2024. Miss Universe Indonesia iya. 2024. Boleh diceritain nih bagaimana nih? Maksudnya apa nih? Ceritanya apa dulu? Benar, dari awal kok bisa dipilih menjadi official jewelry? Tidak ada sesuatu yang tidak kebetulan. Pasti Tuhan punya rencana gitu kan. Mungkin dari pihak mereka juga sudah meminang banyak gitu. Nah, akhirnya saya bertemu dengan salah satu atau koordinator utamanya Jordan, yaitu Tengku Saki. Oke. Kita bicara banyak visi misi yang sama, dan mungkin dia langsung bertemu dengan owner gitu, owner. Dan mungkin juga dia bertemu langsung, ownernya perempuan gitu kan. Yang di sini notabene Miss Universe Indonesia adalah perempuan. Cocok nih. Ya cocok. Terus saya tidak tahu kenapa dia yakin sekali dengan saya, padahal dia juga tahu kita NGS itu baru 7 tahun. Cuma saat itu saya bertanya tentang waktu yang harus saya butuhkan untuk membuat, karena itu penting sekali. Ternyata percepatan sekali kan, karena waktu yang ditentukan itu cepat dan mereka mau melakukan. Jadi pada saat itu bulan Agustus, September sudah harus selesai. Iya, nggak ada 1 bulan 2 minggu kita membuatnya. Iya, harus 2 minggu gitu. Setelah 2 minggu jadi, kita membuat video, kita membuat apa-apa, sampai jewelry juga kita pasangkan kita gunakan untuk mereka juga. Gitu. Awalnya begitu. Jadi kita kerjasama itu memang nggak mudah. Hanya saya percaya dengan tim yang mereka ada saat waktu itu, bersama dengan mereka dan tim kita itu koneksi atau tektokannya enak gitu, ya? Enak. Walaupun ya namanya orang kerja kan kadang-kadang gini, nggak bisa gini. Eksekusinya yang terlalu lama gitu. Sedangkan sisi lain saya harus jadi juri kan. Nah, ini yang menarik juga nih. Itu saat kritis, waktu udah segini, eksekusi belum selesai gitu. Saya sedang menjuri. Aduh, itu luar biasa tapi. Jadi fokusnya terpecah-pecah nih ya. Memikirkan juri. Tapi kan perempuan multitasking. Ya. Wah, ini menarik nih. Dan pemirsa,
Bu Naomi juga menjadi juri. Nah, nanti kita mau kulik sebentar, ya kan? Jadi menjadi juri dari awal sampai final sampai akhir. Exactly. Nah, kita akan cerita setelah pesan yang mau lewat sebentar ini. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Mengawali aktivitas hari Anda, kami hadirkan bincang seputar dunia kesehatan bersama dengan dokter-dokter ahli di bidangnya. Ispa itu sendiri bisa menyebabkan yang pertama itu tadi ya batuk, ringan. Jadi dengan update sehat pagi, Senin hingga Jumat pukul 6 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Update Makan Wena hadir menemani sore Anda dengan ragam menu pilihan yang bisa menjadi referensi jelajah pengalaman kuliner Anda. Temani host kita Juno Haha. Update Makan Wena setiap hari pukul 15.30 waktu Indonesia Barat hanya di Jawa Pos TV. Saksikan terus Update Makan Wena. Lola. Berbagai peristiwa disajikan dalam sebuah berita. Berbagai informasi disajikan sesuai fakta. Saifullah Yusuf dilantik sebagai Menteri Sosial di Istana Negara. Dirinya dilantik bersama Irjen Pol Edi Hartono sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris. Dikemas dalam program Update Petang setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Hadirkan berita seputar kebijakan, pemerintahan, aktivitas bercorak keindonesiaan. Dikemas secara ringan. Saksikan Beranda Indonesia hanya di Jawa Pos TV. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Update Bisnis. Dan siang hari ini kita masih berbincang dengan Ibu Naomi selaku founder dan CEO dari NGS Gold. Bu Naomi tadi melanjutkan perbincangan kita bahwa di Miss Universe Indonesia 2024 bukan hanya menjadi official jewelry partner, namun juga Bu Naomi ditunjuk menjadi judges nih. Iya. Nah, itu mungkin boleh diceritakan bagaimana caranya? Kok bisa ditunjuk sebagai judges gitu? Latar belakangnya apa? Selama menjadi juri seperti apa nih? Saya tidak tahu, mungkin latar belakang yang mereka lihat adalah karena benar-benar karena saya perempuan, ya. Dan mungkin orang yang memilih itu ingin melihat sisi yang lain dari pemilihan ini. Jadi yang biasanya di dunia entertain hampir 100% jurinya, kalau saya di dunia yang lain. Jadi perempuan itu bukan hanya bisa berlenggak-lenggok dan cantik gitu kan. Ya, saya bagian dari entrepreneur sama empowering woman. Jadi pertanyaan-pertanyaan tentang value wanita, kedepannya bagaimana. Jadi pandangan yang terlihat pada saat pertama kali saya tanyakan adalah apa sih visi misi kamu visi misi kamu sebagai wanita gitu kan. Visi kamu sebagai wanita. Saya menjalani hidup kamu sebagai perempuan itu seperti apa? Itu bisa terlihat jadinya gitu. Kelihatan ya? Terlihat. Kalau dia cuman dia penggang-penggung gitu kan kita juga ngerti kan sampai di mana ke pemikiran orang ini. Apakah ini bisa sampai ke internasional atau tidak gitu. Mungkin pemilihan juri terhadap saya itu side yang lain dari side yang biasanya. Jadi mungkin ini malah justru satu yang poin buat mereka untuk secara objektif. Karena seperti kayaknya pigeon lovernya itu kayak shock gitu loh. Siapa ini gitu kan. Iya. Ini baru pertama kali dari Surabaya ya untuk judgesnya ya. Iya, satu-satunya dari Surabaya. Iya. Rada-rada minder gitu kan pertama-tama tapi itu.
Kalau sudah dipilih, wah ini boleh tepuk tangan. Lagian para judgesnya itu keren-keren sekali kan. Orang-orangnya itu sudah benar-benar kompeten di bidang kompeten, itu ya. Iya, saya banyak belajar dari mereka juga. Jadi memang ada satu sisi yang perlu ditonjolkan bahwa bukan hanya dunia entertainment tapi juga sisi bisnisnya. Bisnis itu kan membutuhkan pemikiran yang panjang. Mungkin itu yang diambil dari saya untuk mengorek mereka apakah orang ini mengerti tentang hakikat seorang wanita yang sesungguhnya. Gitu. Seperti itu. Ini ada satu hal yang saya baca juga, ini menjadi menarik bahwa tahun 2023 NGS School mendapatkan penghargaan The Champions Business and Brand tahun 2023. Apa betul, Bu Naomi? Iya. Nah itu bagaimana ceritanya? Ceritanya, aduh saya sampai lupa karena beberapa ada banyak dari HN. Penghargaan yang dapetin ya. Iya. Salah satunya dari HN. Dan yang itu juga saya mungkin ya karena saya wanita itu ya di dunia manufacture yang biasanya laki-laki, hampir 100% laki-laki, dan saya CEO di situ, saya founder di situ. Jadi langkah demi langkah saya merangkak dengan kaki dan pihak dari nol nih. Iya, dari nol benar-benar. Jadi menjadi suatu hal yang menarik bahwa seorang wanita memulai dari nol bisnis jewelry, namun dalam waktu yang cukup singkat 2017. Iya. 2017 saat ini 7 tahun, tapi sudah penghargaannya banyak dan juga dipilih menjadi official partner resmi nih, gitu ya, dari Miss Universe Indonesia. Itu bukan karena saya, itu karena Tuhan aja. Iya dong, iya pastinya. Betul. Karena Tuhan dan juga perjuangan yang luar biasa dari harus Bu dengan Naomi penuh tentunya. rasa tanggung jawab. Iya, harus. Yes. Dan saya tuh suka dengan tantangan itu. Suka dengan tantangan. Nah, ini hal yang menarik. Jika kita melihat suasana kerja, suasana bisnis, suasana perekonomian akhir-akhir ini, banyak yang bilang ini bukanlah waktu dan suasana yang bagus. Betul. Nah, bagaimana NGS Gold bisa bertahan bahkan bisa terus melaju di dalam tantangan yang seperti ini? Saya tidak bisa mengatakan NGS itu mudah untuk mengatasi tantangan ini. Itu hal yang sangat sulit buat kita. Juga di waktu COVID, kita juga benar-benar seperti namanya bisnis itu bukan smooth flat ya, kayak gini nih. Benar-benar kayak gini. Di saat kita begini, apa sih yang harus kita lakukan? Dan saya bersyukur karena pendidikan saya di accounting. Jadi untuk mengkalkulasi biaya atau expenses atau apa, rasio itu lebih gampang. Tapi bagaimana caranya itu kita harus punya tim yang bagus untuk bisa melewati semuanya itu. Gitu. Jadi dasar di akuntan ya, iya. Itu menjadi suatu pijakan yang kuat dalam Bu Naomi mengkalkulasi untuk bisnisnya berjalan sekarang, tahun depan seperti apa seperti itu. Iya, harus begitu. Kalau enggak ya kolaps lah kita. Susah gitu. Baik. Dan satu hal lagi yang mungkin banyak orang pintar, banyak pebisnis, mungkin banyak orang yang lebih daripada saya, tapi satu hal yang saya belajar di saat saya di kondisi paling bawah itu adalah diversifikasi. Ini menarik. Artinya ada suatu momen yang sudah pernah NGS Gold dan Bu Naomi rasakan di dalam posisi yang paling bawah tadi. Dan saya ada suatu pribadi ya. Dan ada suatu pemikiran bahwa diversifikasi itu sangatlah penting. Kita akan bahas sebentar setelah pesan yang mau lewat berikut ini. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Berbagai peristiwa disajikan dalam sebuah berita. Berbagai informasi disajikan sesuai fakta.
Saifullah Yusuf dilantik sebagai Menteri Sosial di Istana Negara. Dirinya dilantik bersama Irjen Pol Edi Hartono sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris. Dikemas dalam program Update Petang setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Hadirkan berita seputar kebijakan, pemerintahan, aktivitas bercorak keindonesiaan. Dikemas secara ringan. Saksikan Beranda Indonesia hanya di Jawa Pos TV. Pemirsa, kami masih berbincang dengan Ibu Naomi selaku founder dan CEO dari NGS Gold. Bu Naomi, tadi kita sempat berbincang bahwa ada suatu momen di mana Bu Naomi ataupun NGS Gold mengalami seakan itu adalah posisi yang paling bawah, gitu ya, dan diperlukan diversifikasi untuk beranjak dari posisi itu. Itu bagaimana itu? Sebenarnya saya tidak bisa 100% bicara yang ini ya, hanya secara umum aja. Yang pertama, yaitu tadi kita bicara tentang rasio, kita harus mengerti gitu loh, kondisi yang seperti apa, rasio seperti apa, untuk kita tetap sehat dan kita tetap running well, ya kan. Yang kedua, diversifikasi. Maksud saya diversifikasi itu di saat yang paling bawah kita masih punya hal yang lain, atau kita masih punya, kalau kita bilang apa ya, simpanan yang lain untuk kita bisa dorong di sisi yang lain. Jadi misalnya kita punya 100, jangan 100-100-nya kita masukin ke satu lumbung, betul kan? Harus beberapa lumbung, dan lumbung itu ada lumbung yang sangat aman misalkan. Ya kita tidak bisa bicara terlalu besar lah, kita kecil-kecilan aja. Tapi dari hal itu bisa menolong sekali kehidupan kita untuk running seperti itu. Itulah diversifikasi dalam kehidupan, dalam keluarga misalnya. Kadang-kadang kan kita punya uang segini untuk ini semuanya. Difulkan nih, dihabisin di situ semua. Bisa. Kita harus memikirkan jangka panjang nih, anak mau kemana, mau apa, kita harus punya ini. Walaupun itu kecil, tapi itu satu keharusan menurut saya ya. Untuk kita bisa dikatakan cerdas di dalam hal memanage keuangan kita malah merambah ke sini. Baik, jadi artinya itu juga menjadi satu cara untuk kita berjaga-jaga, gitu ya. Betul. Dimana lumbung yang kita masukkan itu belum tentu suatu saat nanti itu berjalan dengan baik. Betul. Dan ada masanya lumbung yang lain itu yang akan membantu. Yang akan membantu, iya. Oke, diversifikasi. Nah, yang menarik, NGS Gold sendiri kita tahu sudah diakui tak hanya di Indonesia, luar negeri, Asia, bahkan dunia. Iya, cuma hanya kita belum ekspor aja. Belum ekspor ya. Enggak. Nah, yang menarik adalah NGS Gold ini dinaungi oleh seorang wanita yang tadi Bu Naomi juga bilang seorang ibu. Iya, ibu. Ya, dan dulu bahkan pernah menjadi seorang dosen juga. Iya, dosen. Dan ini yang menarik karena biasanya pebisnis adalah seorang pria. Bagaimana Bu Naomi menjalani keseharian Bu Naomi dengan semua kerepotan seorang ibu, seorang pebisnis, seorang CEO, apa yang? Kalau sekarang kan saya anak-anak saya sudah selesai ke sekolah semuanya. Itu lebih ringan. Di saat anak-anak masih harus ada di bawah bimbingan saya 100%, itu lebih sulit. Cuma saya melihat itu bukan sesuatu kesulitan ya, karena saya suka anak-anak. Jadi di samping saya ngajar anak saya sendiri, saya juga mengajar. Jadi seorang dosen tadi itu ya. Guru bahkan juga pernah ya. Guru, iya, guru. Guru dari anak saya sendiri juga. Iya. Terus saya kan ambil juga master saat itu. Kenapa saya bisa jadi dosen? Saya harus ngambil master dong. Master teologi ya. Teologi ya? Iya. Oke. Jadi jadi dosen di teologi itu.
Untuk membagi waktunya, saya tidak mau satu hal itu menjadikan kita hilang di satu hal yang lain. Maksudnya saya nomor satu punya prioritas adalah keluarga. Tetap nomor satu anak, yaitu keluarga. Jangan sampai mereka tidak terurus. Saya tidak mau saya kasihkan ke suster dan lain sebagainya. Turun tangan sendiri. Sorry nih. Ya, saya ngomong di sini apa adanya. Iya, saya lebih suka bonding langsung dengan anak saya, gitu. Jadi kenapa saya mau jadi guru? Karena saya suka anak. Anak saya ingin sendiri sampai apapun. Mungkin sepertinya rada-rada aneh, tapi itu yang saya jalani untuk kehidupan saya, dan itu kepuasan tersendiri sebagai seorang wanita ya, seorang ibu. Terus pengusaha ya, itu kalau saya dibilang seorang pengusaha itu sepertinya itu part saya. Bukan passion saya. Oh iya? Ya, tapi itu bisa menjadi passion setelah menjadi part saya. Bingung kan? Oke, jadi seorang ibu, seorang pengusaha, dan harus balance semua. Harus balance, prioritas harus jelas. Yes. Gitu ya. Ya. Baik, sekarang kita pengen tahu nih, kira-kira NGS Gold 7 tahun sudah berjalan, dan hari ini prestasi juga sudah luar biasa. Ke depan mau dibawa kemana? Ke depan mau dibawa kemana? Yang pasti kita akan terus, kalau menuruti keinginan saya ingin lari secepat-cepatnya. Tapi kan semuanya tetap dengan pertimbangan yang matang, dengan tanggung jawab yang besar. Kualitas harus terus ada, kita harus jaga. Jadi kita ingin semakin maju pasti, kita akan semakin berkembang pasti, karena sudah ada generasi kedua yang masuk di dalamnya. Saya yang merintis, ada generasi kedua, anak-anak saya sudah mulai masuk. Oh, sudah mulai masuk. Sudah mulai masuk, ya. Ya, saya bersyukur mereka punya rasa tanggung jawab juga untuk memulai mengikuti saya juga. Ada tantangan nggak nih? Apa nih? Gen Z. Benar, Gen Z. Tantangannya besar untuk anak-anak, karena mereka juga bukan tantangan juga buat saya, itu sesuatu yang menarik ya, karena pemikiran anak-anak zaman sekarang mungkin beda dengan pemikiran saya, gitu. Sehingga saya ingin menyelaraskan pemikiran mereka dengan pemikiran saya, dan saya bisa mengolah itu menjadi sesuatu yang membuat perusahaan ini bisa lebih maju. Walaupun mereka pasti idealismenya sangat tinggi, masih, dan tapi experience-nya masih kurang banget. Tapi saya terima semuanya. Saya tidak pernah. Kamu kayak perusahaan-perusahaan yang sekarang, yang dulu gitu ya, otoriter. Saya ngerasakan dulu. Karena saya merasakan, saya berjanji dengan diri saya sendiri, nanti kalau saya punya anak, saya tidak akan membuat itu. Jadi demokrasi sekali buat saya, ya. Open mind. Jadi mereka mau memberikan pendapat, oke, boleh. Boleh, gitu ya? Kita berantem di saat meeting, kita beradu argumen ya. Iya, setelah itu selesai. Ya, dibutuhkan logika ya, bukan perasaan. Jadi kalau kita mau menjadi seorang pebisnis, walaupun itu wanita, logika itu lebih jalan daripada perasaan. Nah, ini yang susah nih. Apalagi kita ngomong ini wanita nih ya. Iya. Di saat banyak sekali wanita itu dipengaruhi keputusannya semuanya oleh perasaan. Tapi nggak boleh nih dalam bisnis. Tidak bisa. Harus pakai logika. Jangan hanya karena seseorang memberikan pendapat yang berbeda terus kita tidak suka. Tidak. Kalau itu pendapat itu memang menguntungkan buat perusahaan, ya kenapa tidak, gitu kan? Baik, pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali dengan pembahasan yang menarik dengan Ibu Naomi. Tetaplah bersama dengan kami. Update Makan Wena hadir menemani sore Anda dengan ragam menu pilihan yang bisa menjadi referensi jelajah pengalaman kuliner Anda.
ditemani host kita Juno Haha. Update Makan Wena setiap hari pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Jawa Pos TV. Saksikan terus update Makan Wena. Lolos. Berbagai peristiwa disajikan dalam sebuah berita. Berbagai informasi disajikan sesuai fakta. Saifullah Yusuf dilantik sebagai Menteri Sosial di Istana Negara. Dirinya dilantik bersama Irjen Pol Edi Hartono sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris. Dikemas dalam program Update Petang setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Pemirsa, kami masih berbincang dengan Ibu Naomi selaku founder dan CEO dari NGS School. Bu Naomi berbicara mengenai perjalanan NGS 7 tahun. Apa nih momen yang paling berkesan atau yang menjadi suatu dasar di mana wah ini penting banget ini tidak terlupakan nih. Apa nih kira-kira? Sejauh ini di saat COVID ya. Di saat COVID, di mana kita harus tertib sekali untuk mensiasati, untuk tetap running. Itu effortnya luar biasa. Yang kedua, Crown. Ini seperti masterpiece kita. Ya, saya merasa perusahaan kami itu belum apa-apa. Saya merasa masih 7 tahun, tapi pada saat ditawari itu, why not gitu ya, maksudnya kenapa enggak. Saya percaya dengan kemampuan para staff kami, kita bisa kok gitu. Jadi mungkin ada juga hal-hal yang maksudnya yang apa nih, yang menyenangkan atau yang tidak menyenangkan. Yang tidak menyenangkan, tapi setelah dipelajari dan bisa bounce back menjadi hal yang penting. Kalau kita bicara masalah manufacture itu tidak semudah membalik tangan, tidak semudah orang dagang gitu ya. Manufacture itu dari segmen ke segmen ada saja problem itu pasti ada gitu, masalah masih ada, dan dari awal itu ada hal-hal yang krusial yang tidak menyenangkan dan saya harus atasi. Nah ini timbul kewanitaan saya. Disitulah. Biasanya saya pakai logika, tapi kalau unsur-unsur tertentu tentang human resources, itu tentang etika lah dan lain sebagainya, itu kadang saya, aduh kenapa orang begini gitu ya. Di sisi lain kemanusiaan saya bilang, aduh kasihan juga kalau saya harus kasih SP misalkan, kasih SP. Nah itu merupakan, sebenarnya itu buat orang lain mudah mungkin, pebisnis yang lain mudah. Bagi seorang saya, itu yang sakit gitu loh. Itu momen-momen itu yang sakit. Sebenarnya saya ingin mereka juga tetap sama saya misalkan. Tapi karena hal-hal tertentu yang kesalahan mereka sendiri, akhirnya saya harus melakukan satu tindakan yang sebenarnya saya nggak suka. Itu sakit. Itu sakit. Yang tadi momen-momen yang menyenangkan dan saya bisa struggle di situ dan saya bisa melewati, ya itu tadi COVID, Crown, dan mungkin hal-hal yang lain. Wow. Ya. Jadi sisi kewanitaan, sisi seorang ibu di mana tidak ingin mestinya memberikan SP atau bahkan memberhentikan, tapi jikalau memang ada suatu perbuatan yang harus tidak harus diberikan pelajaran atau hukuman, memang itu harus dijalankan. Apa nih pesan dari seorang Bu Naomi selaku CEO, selaku founder, dan juga seorang wanita, seorang ibu untuk pemirsa di rumah yang ingin membangun suatu usaha, yang ingin membesarkan suatu usaha, apa nih kira-kira? Saya tidak bisa memberikan satu pesan yang khusus. Hanya penting sekali pemikiran kita, jangan pernah berpikir bahwa sukses itu berasal dari privilege. Bukan. Justru orang-orang yang sakit, orang-orang yang harus kerja keras itu biasanya dia akan sukses.
lebih akan sukses. Tapi selalu berpikir positif. Selalu berpikir positif, satu. Yang kedua, kita determination, apa ya? Determinasi. Determinasinya harus kuat, kita harus kuat. Tangguh ya. Walaupun perempuan, saya percaya perempuan itu kuat kok. Perempuan itu luar biasa. Mungkin kalau perempuan di posisi yang sama sebagai manajer dengan laki-laki, perempuan tuh harus lebih pintar daripada laki-laki. Ya kan? Itu sudah diakui, itu harus 2 kali lipat untuk menjadi sama. Jadi jadi saya berharap perempuan-perempuan Indonesia itu bukan hanya menerima nasib gitu ya. Ini yang menerima nasib, menjadi seorang istri di rumah, cuma hanya nothing gitu loh, nothing yang nggak bisa dilakukan apa-apa. Oh, anak saya gini, oh nggak bisa. Semua perempuan pasti bisa. Harusnya ya, harus gitu ya. Bukan harus nih, saya jadi seperti otoriter. Jadi saya hanya ingin membangun empowering woman-nya gitu. Kita itu bisa, bukan privilege. Maksud saya bukan privilege itu bukan karena orang tua kita kaya, bukan siapa di belakang kita, bukan. Kita bisa dari nol pun pasti bisa. Asal kita mau berusaha juga, positif, determinasi tinggi. Iya, punya pemikiran yang terus mau maju, jangan pernah berhenti. Walaupun banyak tadi cerita, banyak manufacturing yang setiap sisi semuanya banyak problem, itu harus tetap kuat, harus dijalani. Iya. Dan percaya yang di atas pasti menolong kita. Amin. Baik, Bu Naomi, terima kasih banyak untuk juga semua inputan yang sudah kita terima, yang sudah Bu Naomi bicarakan dengan pemirsa semuanya. Terima kasih. Sukses terus untuk NGS. Terima kasih. Amin. Tahun ini mungkin Miss Universe Indonesia, gitu kan? Mungkin tahun-tahun ke depan bisa Miss Universe Internasional. Oh. Baik, terima kasih. Dan juga teman-teman dari NGS School, terima kasih banyak. Pemirsa, ini menjadi akhir perbincangan kita pada siang hari ini. Saksikan informasi menarik lainnya dalam program Update Bisnis selanjutnya. Saya Davis Munata dan segenap kru yang bertugas mohon undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.